Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan ketua kelas Yaya pimpin temannya untuk berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih ya. Baik, selanjutnya di sini apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu. Siapa? Saya. Ada yang tahu nggak kenapa temannya nggak masuk hari ini? Sakit Ibu. Oh, sakit. Oke, kita doakan ya semoga temannya lekas membaik. Ya Ibu. Oke, selanjutnya coba dilihat di samping kiri, kanan, dan bawah. Apakah masih ada sampah? Masih Ibu. Jika ada, tolong dibuang terlebih dahulu ya. Iya Ibu sudah. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Sudah tahu semua kan? Sudah Ibu. Oke, jika sudah tahu, silakan berdiri semuanya. Oke anak-anak, kita mulai sekarang ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Oke, tunggu dulu, jangan duduk terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu mengenai aturan di rumah. Januar nakal. Januar, gak boleh nakal-nakal ya. Ayo kita mulai ya, ikutin lagu yang ada di sini. Ayo teman semua, mari kita belajar mengenal macam-macam aturan dalam rumah. Apa sajakah itu? Ayo kita sebutkan. Ayo kita sebutkan. Yang pertama adalah menyapu dengan bersih, belajar dengan rajin, dan selalu mandiri. Yang selanjutnya itu selalu bersopan. Ini adalah aturan. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, dari lirik lagu yang telah kalian nyanyikan barusan, kira-kira kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah? Ya, lagi? Kira-kira mengapa sih kalian harus belajar di rumah? Ada yang tahu nggak? Biar pintar. Ya, biar pintar. Ya, menyapu agar rumah menjadi bersih. Nah, jadi kita belajar di rumah tujuannya adalah agar kita dapat mengulang kembali pembelajaran yang kita dapat di sekolah untuk mempersiapkan kembali dalam pembelajaran di keesokan harinya. Dan mengapa kita harus menyapu di rumah? Agar rumah kita menjadi lebih nyaman dan bersih. Nah, maka dari itu materi pada hari ini adalah agar kalian mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini kalian lakukan di rumah itu ternyata termasuk ke dalam contoh aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya Ibu akan tayangkan PPT agar dapat menambah pemahaman kalian. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian aturan. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan untuk menciptakan kegiatan atau kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, jadi kita di rumah harus mengikuti segala
seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Oleh karena itu, kalian yang juga sebagai anggota keluarga harus mengikuti aturan yang berlaku di rumah kalian. Selanjutnya, contoh aturan di rumah. Yang pertama ada menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri ada apa saja, anak-anak? Mandi. Jadi lebih tepatnya, kebersihan diri itu ada mandi pagi dan sore. Selanjutnya menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dan yang selanjutnya mencuci tangan dan kaki ketika kalian telah selesai beraktivitas dari luar atau mungkin ketika ingin tidur. Selanjutnya merapikan tempat tidur. Nah, ketika kalian telah bangun pagi, hendaknya kalian harus merapikan tempat tidur kalian agar ketika kalian ingin beristirahat kembali, kalian akan merasa nyaman. Selanjutnya, sarapan atau makan pagi. Nah, tadi siapa di sini yang sudah sarapan? Saya. Ya, pintar. Sebelum berangkat sekolah, emang kita harus sarapan terlebih dahulu agar kalian dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, berpamitan sebelum keluar rumah. Ya, jadi sebelum kalian berangkat sekolah atau sebelum kalian ingin pergi bermain, kalian harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Nah, jadi sebagai anak kita harus membantu pekerjaan rumah agar dapat meringankan beban orang tua. Selanjutnya, manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, ada tidur tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tidur tepat waktu, yaitu manfaatnya tubuh kita akan merasa lebih segar. Dan yang kedua, membuang sampah. Membuang sampah apa manfaatnya, anak-anak? Ya, benar sekali. Yang ketiga ada bermain setelah belajar. Nah, bermain setelah belajar itu akan lebih menyenangkan karena kita sudah selesai menyelesaikan tugas kita. Nah, dari apa yang sudah Ibu jelaskan barusan, kira-kira aturan apa saja yang ada di rumah kalian? Tidur tepat waktu. Ya, lagi membersihkan tempat tidur. Ya, pintar. Jadi dari apa yang telah teman kalian sebutkan barusan itu sudah benar sekali ya. Selanjutnya di sini Ibu ada media. Bentar. Nah, jadi medianya itu adalah papan kantong aturan, di mana di sini ada berbagai jenis aturan di rumah. Ada aturan kebersihan, aturan belajar, aturan bermain, aturan bersikap terhadap kakak dan adik, aturan makan, dan aturan bersikap terhadap orang tua. Nah, jadi di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita cocokkan ke dalam kantong aturan. Misalkan menghormati orang tua. Menghormati orang tua masuk ke dalam aturan apa, anak-anak? Ya, benar, termasuk ke dalam aturan bersikap terhadap orang tua. Nah, selanjutnya apakah di sini ada yang mau mencoba medianya? Ya, silakan maju ya ke depan, tapi jangan berebut, anak-anak. Siapa dulu, Ibu? Ya, ayo bilang. Apakah ada yang ingin mencoba lagi? Ya, silakan Yaya maju. Sudah, Ibu. Ya, silakan duduk kembali Bila. Ada yang ingin maju kembali? Bisa. Ya, bisa. Ayo silakan.
makan itu lebih tepat ke dalam aturan makan ya anak-anak. Nah, jadi selanjutnya untuk mengetahui menambah pemahaman kalian di sini, kalian akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Untuk itu silahkan kalian berhitung dari sebelah kanan ibu, dari Tasya. 1, 3, 2, 3, 1. 2. Oke anak-anak, sudah berkumpul semua dan kelompoknya? Sudah. Ya, jika sudah, ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti di sini kalian menggunting dan menempelkan kira-kira kegiatan tersebut termasuk ke dalam jenis aturan yang bagaimana. Nah, untuk itu sudah bawa semua ya kan gunting sama lemnya yang ibu suruh waktu itu? Sudah, Ibu. Ya, oke, ibu bagikan terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, apakah sudah menerima LKPD-nya semua? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, ibu beri kalian waktu pengerjaan selama 5 menit. Cukup? Cukup. Baik, jika cukup silakan. Jika tidak ada yang mengerti, silakan boleh kalian tanyakan kepada ibu ya. Iya, Ibu. Yang belum mengerti, silakan ditanyakan ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Ibu, ini tanya. Ya, kenapa? Bagaimana caranya? Ya, jadi ini tuh nanti kalian cari misalkan kalau mengaji kira-kira mengaji itu termasuk ke dalam jenis aturan yang seperti apa. Jadi kalian tulis mengaji seperti aturan. Gambar ini ditaruh di sini ya. Ya. Ini ditulis. Ya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, jika sudah, ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya ya. Silakan untuk maju ke depan perwakilan. Ya. Kelompok 3 mana? Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa kelompok 1? Kelompok 1. Aturan di luar ini dari kelompok 1. Gambar merapikan pakaian. Keterangannya memilih pakaian yang akan dipakai. Itu termasuk aturan pakaian. Gambar yang kedua, mencuci piring. Ini termasuk aturan bersikap kepada orang tua. Gambar yang ketiga itu menyapu halaman, termasuk aturan kebersihan. Gambar yang keempat, membuang sampah pada tong sampah, termasuk aturan kebersihan. Gambar yang kelima, ada belajar mengaji, termasuk aturan belajar. Gambar yang keenam, ada merapikan mainan, termasuk aturan bermain. Gambar yang ketujuh, membereskan tempat tidur, termasuk aturan kebersihan. Dan gambar yang kedelapan, membaca buku dengan fokus, itu termasuk aturan belajar. Ya, silakan untuk Gambar yang pertama ada menjaga kebersihan pakaian termasuk aturan kebersihan. Yang kedua itu ada membantu pekerjaan orang
aturan bersikap kepada orang tua. Yang ketiga itu ada menyapu halaman rumah, itu termasuk aturan kebersihan. Dan yang keempat itu membuang sampah pada tempatnya, termasuk aturan kebersihan. Setelah itu ada belajar mengaji, itu aturan belajar. Setelah itu ada merapikan kembali mainan setelah bermain, itu aturan bermain. Dan merapikan tempat tidur itu aturan kebersihan. Dan yang terakhir itu membaca buku tidak terlalu dekat, aturan belajar. Ya. Silakan untuk kelompok 3 baca hasilnya. Yang pertama merapikan pakaian, aturan kebersihan. Kedua mencuci piring, aturan bersikap kepada orang tua. Yang ketiga menyapu halaman rumah, aturan kebersihan. Yang keempat membuang sampah pada tempatnya, aturan kebersihan. Yang kelima mengaji, aturan belajar. Yang keenam merapikan mainan, aturan bermain. Yang ketujuh merapikan tempat tidur, aturan kebersihan. Dan yang terakhir membaca buku secara dekat, aturan belajar. Nah, dari apa yang telah teman kalian sampaikan di depan, kira-kira adakah jawaban yang belum tepat? Ada. Di kelompok mana? Satu. Satu ya. Yang mana kira-kira? Di bagian apa? Yang merapikan pakaian. Yaitu sebenarnya masuk apa? Itu aturan kebersihan. Ya, benar sekali. Terima kasih Bila. Jadi silakan dulu kembali. Jadi memilih pakaian yang akan dipakai. Jadi ini sebenarnya bukan memilih, jadi lebih ke menjaga kebersihan pakaian. Jadi masuk ke dalam aturan kebersihan. Nah, selanjutnya adakah kelompok yang masih salah, yang belum tepat dalam mengerjakannya? Ayo, kalian menyimak atau tidak? Kelompok berapa? Nah, jadi kelompok yang belum tepat itu kelompok 3. Yang bagian ini, membaca buku secara dekat. Apakah ketika membaca buku boleh secara dekat? Tidak. Karena apa, anak-anak? Benar, benar. Jadi jawaban dari kelompok 1 dan 3 kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah dari kelompok 2. Boleh ya. Jadi untuk itu ini gua ada sedikit. Ini itu kelompok. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oh ya, untuk KKPD-nya silakan dikumpulkan. KKPD-nya ya dikumpulkan. Oke, jadi dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup benar dalam menentukan aturan-aturan apa saja yang ada di rumah, seperti tidur tepat waktu, merapikan mainan pada tempatnya, membawa sampah pada tempatnya, dan yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebagai anggota keluarga harusnya kalian menaati aturan-aturan yang berlaku di rumah kalian agar rumah kalian menjadi nyaman, tertib, dan tentram. Nah, sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Ya, jika menyenangkan, Ibu anggap berarti kalian sudah cukup paham pada materi kali ini. Karena itu, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Ya. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ya. Oke anak-anak, apakah masih ada yang belum dapat soalnya? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, silakan kalian masukkan ke dalam tas masing-masing ya. Ya. Ya, jangan lupa dikerjakan, tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, silakan ketua kelas ya, silakan pimpin temannya untuk berdoa.